Dalam akad nikah, sigat akad adalah perkataan, perbuatan, atau tulisan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang berakad, yaitu calon suami atau wakilnya dan perkataan wali dari pihak perempuan. Sigat akad juga dikenal dengan istilah ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul ialah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya. Apabila dalam akad nikah tersebut suami tidak dapat berhadir, akan tetapi berkeinginan untuk melanjutkan akad, maka calon suami harus mengirimkan wakil atau menulis serta kepada pihak lain untuk meminta dilaksanakan akad nikah untuknya. Seseorang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain ini dalam fikih muamalah dikenal dengan akad wakalah. Ketentuan hukum tentang suami mewakilkan qabul dalam akad nikah menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam pada pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Pasal ini jelas menyebutkan bahwa qabul semestinya menjadi keharusan bagi suami secara pribadi. Dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya dalam hal-hal tertentu ucapan ijab qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Pengucapan qabul dengan cara demikian akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari calon mempelai wanita. Sigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara. Yang pertama, sigat dengan ucapan. Merupakan sigat akad yang paling banyak digunakan oleh orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, karena kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridoannya. Yang kedua, sigat dengan isyarat. Sigat dengan isyarat ini khusus untuk orang yang bisu karena pembawaan sejak kecil atau karena sebuah penyakit. Akad untuk orang bisu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu isyarat kalau ia dapat memahami dan isyaratnya itu dapat dimengerti, atau dengan tulisan kalau dia dapat menulis. Ijab qabul orang bisu sah hukumnya dengan isyarat apabila isyarat tersebut dapat dimengerti. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak memahami isyaratnya, maka ijab qabul tersebut tidak sah. Sebab yang melakukan ijab qabul hanyalah dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing dari pihak yang berijab qabul wajib mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. Wali nikah. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan karena tidak sah tanpa adanya wali nikah bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut ditegaskan oleh mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Kompilasi Hukum Islam pun telah menegaskan bahwa dalam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah adalah hal yang sangat penting karena tidak sah tanpa adanya wali nikah. Syarat-syarat untuk menjadi seorang wali nikah adalah yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil. Adil yang maksud di sini adalah wali yang taat beragama Islam dan wali yang tidak mendapat tekanan apapun. Orang-orang dianggap sah yang bertindak sebagai wali mempelai perempuan menurut pendapat Imam Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah yang pertama ayah, kakek atau bapaknya ayah, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, lalu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan kandung, kemenakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, saudara sepupu laki-laki, wali sultan penguasa tertinggi atau yang disebut juga dengan hakim. Hakim bukan qadhi tetapi hakim pengadilan. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan atau wali muhakam. Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila wali nasab memang tidak ada, berpergian jauh atau tidak di tempat, kehilangan hak perwaliannya, wali nasab yang sedang menjalani haji atau umroh, wali yang menolak bertindak sebagai wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki sepupunya yang kandung atau seayah. Fungsi wali nikah. Di dalam kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua.